Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Perkenalkan, nama saya Fitri Novitasari dengan NIM 2020333040 dari kelas 1 APGSD. Di sini saya akan membagikan ilmu mengenai tentang pantun. Pasti adik-adik sudah tidak asing lagi dengan pantun. Di sini kakak akan membagikan ilmu mengenai tentang pantun. Hal yang akan kakak bahas adalah pengertian dari pantun, ciri-ciri pantun, struktur pantun, unsur-unsur pantun, kaidah kebahasaan, jenis-jenis pantun. Sekarang kakak akan membahas pengertian pantun dan menurut dari beberapa ahli. Pengertian pantun itu sendiri adalah suatu bentuk kesusastraan yang sudah ada sejak zaman dahulu. Pantun adalah jenis puisi lama yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris serta memiliki sampiran dan isi. Pengertian pantun menurut beberapa para ahli. Agar lebih mendalami apa itu pantun, maka kita dapat merujuk pada pendapat para ahli. Menurut Herman Jiwaluyo, pantun merupakan puisi Melayu asli yang sudah mengakar lama di budaya masyarakat. Yang kedua, menurut Hidayat, pantun merupakan salah satu jenis puisi Melayu lama yang secara luas dikenal di tanah air kita. Yang ketiga, menurut R.O. Winstead, pantun tidaklah sebatas gubahan suatu kalimat yang mempunyai rima serta irama, namun ialah sebuah rangkaian kata yang indah untuk melukiskan suatu kehangatan cinta, kasih sayang, serta rindu, dendam, dan penuturnya. Ciri-ciri dari pantun yaitu tiap bait terdiri atas 4 baris. Jika prosa mengenal ada paragraf untuk tiap rangkaian kalimat yang berada dalam satu gagasan utama, jenis puisi lebih akrab menyebutnya dengan sebagai bait. Tiap bait biasanya berisi untaian kata-kata yang berada dalam satu gagasan dan umumnya mempunyai ciri khas tersendiri tergantung jenis puisinya. Khusus untuk pantun, puisi lama yang satu ini memiliki ciri khas kuat, yaitu tiap baitnya selalu terdiri atas 4 baris. Barisan kata-kata pada pantun dikenal juga dengan sebutan lari. Yang kedua, 8-12 suku kata di tiap baris. Mulanya pantun cenderung tidak dituliskan, melainkan disampaikan secara lisan. Karena itulah, tiap baris pada pantun dibuat sesingkat mungkin, namun tetap padat dan berisi. Oleh karena itu, alasan inilah tiap baris pada pantun umumnya terdiri atas 8-12 suku kata. Yang ketiga, memiliki sampiran dan isi. Salah satu keunikan pantun yang membuatnya menjadi begitu mudah diingat adalah jenis puisi lama yang hanya padat dan berisi, melainkan juga memiliki pengantar yang puitis hingga terdengar jenaka. Pengantar tersebut biasanya tidak berhubungan dengan isi, namun menjabarkan tentang peristiwa ataupun kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat. Untuk masalah penempatannya, di dalam pantun, sampiran akan selalu berada di baris pertama dan kedua. Sementara itu, isi pantun menyusul di posisi baris ke-3 sampai ke-4. Yang keempat, berirama ABAB. Rima atau yang juga disebut dengan saja adalah kesamaan bunyi yang terdapat dalam puisi. Yang biasanya jenis-jenis puisi lama kental akan rima, termasuk dengan pantun. Khusus untuk pantun, jenis puisi yang satu ini memiliki ciri khas yang begitu kuat, yakni rima ABAB. Yang dimaksud dengan rima ABAB adalah kesamaan bunyi antara baris pertama dengan ketiga dan baris kedua dengan baris keempat. Jadi kesamaan bunyi pada pantun selalu berada di antara sampiran dan isi. Selanjutnya, kakak akan membahas tentang struktur teks pantun.
Setiap pantun tersusun oleh dua elemen penting. Apa itu? Yaitu sampiran. Yang pertama adalah sampiran. Bagian sampiran terletak pada baris pertama dan kedua. Bagian sampiran ini biasanya tidak berhubungan dengan bagian isi pantun. Yang kedua, isi. Bagian isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Bagian isi pantun merupakan tujuan dari isi pantun itu sendiri. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur pantun. Pantun memiliki dua unsur pembentuk. Yang pertama adalah unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah suatu unsur yang berasal dari struktur pantun itu sendiri. Unsur intrinsik dalam pantun terdiri dari tokoh, tema, amanat, setting atau latar tempat dan waktu, plot atau alur, dan lain sebagainya. Unsur intrinsik yang dapat menjadi khas dari suatu pantun adalah rima. Rima dalam pantun memiliki akhiran yang sama, sehingga dapat memberikan daya tarik tersendiri bagi para pendengarnya. Yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang berasal dari luar struktur pantun. Unsur ekstrinsik ini dapat dikatakan sebagai latar belakang atau keadaan tertentu yang mendasari pembuatan pantun. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang sangat penting untuk menentukan isi pantun. Unsur ini diperlukan untuk mendukung berbagai unsur intrinsik yang merupakan struktur pantun itu sendiri. Unsur ekstrinsik dalam suatu pantun dapat berupa adat, norma, nilai yang berlaku di dalam masyarakat, serta biografi atau latar belakang pembuat pantun. Unsur ekstrinsik dapat digunakan untuk mengerahkan gaya bahasa dan makna yang terdapat di dalam isi pantun. Selanjutnya, dengan kaidah kebahasaan teks pantun. Kaidah kebahasaan yang dipakai dalam teks pantun memiliki ciri sebagai berikut. Yang pertama, diksi. Diksi apa sih? Diksi merupakan pilihan kata yang tepat dan cocok dalam penggunaannya, guna menyampaikan gagasan sehingga diperoleh dampak tertentu seperti yang diharapkan. Bahasa kiasan. Bahasa yang digunakan pelantun untuk menunjukkan makna secara tidak langsung, umumnya berupa peribahasa atau ungkapan. Yang ketiga, imaji. Imaji merupakan penggambaran yang diucapkan oleh pelantun secara tidak langsung, sehingga seolah digambarkan dalam teks pantun dapat dilihat atau imaji visual, didengar atau imaji auditif, atau dirasa atau imaji taktil. Yang ketiga adalah bunyi. Bunyi umumnya muncul dari kiasan, imaji serta diksi yang diciptakan ketika menuturkan pantun. Biasanya ada unsur rima guna memperindah pantun dan lebih bermakna dan lebih mudah diingat. Yang kelima, makna merupakan unsur-unsur tujuan dari pemilihan sebuah kata dan pembentukan antara larik dan bait. Makna bisa diartikan sebagai isi atau pesan dari puisi. Melalui makna inilah tujuan dari seorang penyair puisi tersampaikan. Selanjutnya, jenis-jenis pantun, yaitu jenis pantun berdasarkan tema isinya, yaitu pantun nasihat. Pada dasarnya, pantun dibuat untuk memberikan himbauan dan anjuran terhadap seseorang ataupun masyarakat. Karena itulah, tema isi pantun yang paling banyak dijumpai berjenis pantun nasihat. Pantun yang saat ini memiliki isi yang bertujuan menyampaikan pesan moral dan didikan. Contohnya, di jalan tak sengaja berjumpa daun sugi. Ingat manfaat lantas cepat dibawa. Tiada belajar, tiada yang rugi.
kecuali diri sendiri di masa tua. Ya, itulah contoh dari pantun nasihat. Selanjutnya, ada pantun jenaka. Sesuai namanya, jenis pantun yang satu ini memang memiliki kandungan isi yang lucu dan menarik. Tujuannya tak lain adalah memberi hiburan kepada orang yang mendengar ataupun membacanya. Tidak jarang pula pantun jenaka digunakan untuk menyampaikan sindiran akan kondisi masyarakat yang dikemas dalam bentuk ringan dan jenaka. Contohnya, duduk manis di bibir pantai, lihat gadis, aduhai tiada dua. Manusia, masa muda kebanyakan santai, sudah renta sulit tertawa. Dan itulah contoh dari pantun jenaka. Yang ketiga, pantun agama. Jenis pantun yang satu ini memiliki kandungan isi yang membahas mengenai manusia dengan penciptanya. Tujuannya berupa dengan pantun nasihat, yaitu memberikan pesan moral dan didikan kepada kita, pendengar. Akan tetapi, tema di pantun agama lebih spesifik karena memegang nilai dan prinsip-prinsip agama tertentu. Contohnya, kalau sudah duduk berdamai, jangan lagi diajak barang. Kalau sunnah sudah dipakai, jangan lagi dibuang-buang. Selanjutnya, ada pantun teka-teki. Jenis pantun yang satu ini selalu memiliki ciri khas khusus di bagian isinya, yakni diakhiri dengan pertanyaan pada lari terakhir. Tujuan dari pantun ini umumnya untuk hiburan dan mengakrabkan kebersamaan. Contohnya, terendak bentan lalu dibeli, untuk pakaian saya turun ke sawah. Kalaulah tuan bijak bestari, apa binatang kepala di sawah? Ya, itulah contoh dari pantun teka-teki. Yang kelima adalah pantun anak. Tidak hanya untuk orang dewasa, pantun bisa juga disampaikan untuk anak-anak. Tentu saja isinya lebih ringan dan menyangkut hal-hal yang dianggap menyenangkan oleh si kecil. Tujuan awal dari jenis pantun yang satu ini adalah untuk mengakrabkan anak dengan pantun, sekaligus memberikan didikan moral bagi mereka. Contohnya, kita menari keluar bilik, sembarang tari kita tarikan, kita bernyanyi bersama adik, sembarang lagi kita nyanyikan. Ya, segitulah yang bisa saya sampaikan mengenai pantun. Sekiranya ada salah dalam pengucapan kata, saya minta maaf. Dan untuk adik sekalian, di masa pandemi ini, walaupun belajar kalian tetap di rumah, jangan lupa pesan ibu ya, adik-adik, yaitu apa? Cuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.